Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Joeni. Saya dari Teknik Informatika kelas sore semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan PrestaShop tentang CMS PrestaShop. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah berhasil menginstal PrestaShop. Ini dashboardnya. Di sini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya juga kita bisa kelola website ini sebagai admin, yaitu dengan memasukkan admin localhost PrestaShop admin. Nah, sini kita akan disuruh untuk login, dan di sini saya pakai yang 801 atau yang terbaru, versi terbaru. Nah, ketika kita sudah masuk, kita akan masuk ke dashboardnya. Di sini ada beberapa yang bisa kita konfigurasi. Ada penjualan, katalog, pelanggan, layanan pelanggan, statistik. Ini untuk website kita. Jadi nanti ada modul di sini, ada desain, ada pengiriman, pembayaran internasional, dan lain-lain. Nah, di sini di dashboard ini kita akan ditampilkan beberapa data. Jadi kita akan ditampilkan data sehingga kita akan lebih mudah untuk membacanya. Jadi datanya udah disediakan secara visual. Nah, misalnya kita contoh demonya untuk mode demo. Nah, ini adalah untuk mode demonya. Ini data-data yang misalnya kita udah punya dan akan seperti ini. Nah, untuk cara installnya, yang pertama kali kita lakukan adalah pastikan di laptop kita terinstall XAMPP-nya. Jadi karena kita ini percobaannya di localhost, maka kita gunakan XAMPP. Jadi sebelum untuk menginstal PrestaShop-nya, kita install dulu XAMPP-nya. Nah, setelah sudah terinstall, maka kita masuk ke PrestaShop untuk ngedownload PrestaShop-nya. Nah, kita masuk ke website officialnya. Nah, kalau udah kita terus klik yang get started. Nanti ketika udah masuk ke sini, ada beberapa yang harus kita isi, yaitu profilnya. Maksud di sini profilnya itu adalah jenis toko online kita itu apa? Apakah merchant, freelance, agensi, teknologi partner. Nah, karena kita merchant, ingin jualan, berarti kita pilih yang merchant. Nah, selanjutnya rencana launching online shopnya. Jadi rencana website kita di launching itu kapan? Nah, kita gunakan yang 1-3 bulan. Continue. Ketika continue, nanti akan ke download secara otomatis file zip-nya. Nah, ketika udah terinstall, terdownload file zip-nya, kita kemudian langsung ekstrak file zip-nya. Nah, nanti ketika diekstrak, rubah namanya jadi PrestaShop biar nanti memudahkan. Nah, setelah itu kalau udah beres, maka kita kopas si PrestaShop tadi ke htdocs-nya XAMPP. Karena saya pakai Linux, silakan teman-teman copy seperti biasa di Windows. Yang pertama kali mungkin saya coba untuk hapus dulu. Untuk hapus dulu file yang tadi yang udah saya konfigurasi. Jadi pastikan harus di htdocs ya. Oh, ini lupa. Oke, sudah kehapus. Kita coba kopas ini PrestaShop-nya. Nah, ini udah baru ya PrestaShop yang saya pakai, yang di htdocs ini udah baru. Kita akan konfigurasi. Nah, dan pastikan juga XAMPP-nya itu PHP-nya versi 7
1.4, karena kalau misalnya lebih dari itu kita gak akan bisa konfigurasi si PrestaShop-nya itu. Nah, untuk konfigurasinya seperti biasa kita masuk ke localhost, terus /PrestaShop, kemudian enter. Nah, ini ya tampilan awalnya. Nah, ini ada masalah di write permission-nya. Jadi kalau teman-teman pakai Linux ini harus dikasih kalau misalnya Windows itu izin gitu. Kita kasih izin dulu. Oke, refresh lagi. Nah, di sini kita akan disuruh untuk mendownload versi terbarunya, karena yang kita download itu kalau nggak salah itu versi 1.7 dan versi terbarunya itu 8.0.1. Kita install yang terbaru aja, yes please. Setelah itu kita akan menunggu dia mendownload dulu yang latest versionnya. Kenapa harus di update? Karena kemungkinan kita akan lebih dapat banyak fitur di PrestaShop 88.0.1 daripada dibandingkan versi yang di bawahnya. Jadi disaranin untuk tetap ngedownload yang versi 8.0.1. Kita tunggu aja. Tunggu, ini tergantung kecepatan internet teman-teman ya. Jika misalnya kecepatannya bagus, ini akan lebih cepat, tapi koneksi teman-teman lambat, berarti ini juga akan lambat. Jadi pastikan koneksi internetnya bagus dan stabil. Sebenarnya di selain PrestaShop ini kita juga bisa gunakan yang lain. Misalnya hal yang serupa dengan PrestaShop itu ada OpenCart gitu. Di OpenCart juga hampir sama kayak gini. Dia untuk membuat toko online seperti itu. Nah, kalau udah masuk, kita masuk ke untuk instalasinya ada yang pertama choose your language gitu ya. Yang pertama kita atur bahasanya mau apa. Di sini saya tetap Inggris saja. Next. Kemudian kita juga disuruh untuk menyetujui agreements to above term and conditionnya. Kita centang aja next. Nah, selanjutnya kita juga harus memasukkan informasi toko kita. Ini saya nama tokonya warung baca, kemudian main activity-nya di sini ada activity karena nggak ada, kemudian negaranya tentu Indonesia, shop Asia Jakarta, waktunya enable SSL. Nah, di sini saya sarankan untuk di localhost enable SSL-nya di no aja. Tapi kalau misalnya nanti kita dipakai di hosting atau sebagainya, ini SSL-nya harus di enable biar website kita aman. Tapi untuk localhost ini di no kan aja dulu. Nah, your akun ini kita buat akun, dan nanti juga ini untuk login emailnya. Ini saya gunakan yang udah ada biar enggak. Oke, coba kopas. Apakah salah? Coba. Salah ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ada beberapa masuk ke content of your store. Jadi konten yang akan kita atau fitur-fitur yang ada di website kita itu apa. Nah, ini installation of demo product. Jadi ini untuk demo aja. Jadi kalau tadi kan memang produknya itu belum ada yang tadi maksudnya. Nah, yang tadi kan produknya belum ada karena kemarin saya pilih installation of demo produknya no. Jadi gak ada produk sama sekali. Nah, kalau misalnya kita ingin lihat ada demo dari produknya gimana-gimananya, maka kita pilih yes. Karena di sini juga ada keterangan demo produk ini bagus untuk kita memahami bagaimana
PrestaShop itu bekerja. Nah, jadi kalau kita memang belum familiar tentang PrestaShop ini disarankan untuk dicentang ya. Kemudian installation of module, jadi teman-teman bisa bisa install modul itu tergantung keinginan kita. Misalnya kalau misalnya kita ingin cuma beberapa, ini bisa di non centangkan aja, tapi rekomendasikan untuk install all modules. Ini kalau udah next. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat database. Jadi kita buat dulu database. Ini localhost sudah, dan nama databasenya name. Silakan teman-teman pergi ke localhost, kemudian php my admin, terus buat databasenya. Kebetulan di sini saya udah ada, teman-teman klik new untuk buat baru. Nah, setelah itu ini root udah, ini tabel topiknya udah seperti ini aja. Nah, kemudian kita bisa tes koneksi sebelum kita next. Apakah sudah tersambung? Nah, ini udah tersambung ya. Next, selanjutnya. Nah, di sini kita harus menunggu penginstalan dari PrestaShop sampai selesai. Oke, setelah selesai kita akan dapat informasi untuk login. Di sini ada email sama passwordnya. Kemudian kita juga bisa print. Setelah itu di sini ada rekomendasi dari PrestaShop-nya, yaitu untuk security kita harus delete file install, bukan file, folder install. Jadi kita harus delete folder install di folder PrestaShop tadi. Nah, ini untuk manage your store, kita bisa klik ini. Untuk front end-nya ini. Nah, kalau tadi misalnya gak ada produk-produk, itu karena tadi pilihan demonstrasinya no. Tapi kalau misalnya kita pilih pilihan demo of produknya itu di yes kan, maka ini akan ada beberapa produk yang sudah ada. Nah, ini yang tadi dikasih rekomendasi bahwa harus file installnya itu di delete dulu agar kita juga bisa masuk ke sini. Jadi ini untuk security juga, untuk keamanan, delete the install folder. Nah, sebelumnya mari kita delete dulu. Oke, silakan teman-teman buka lagi di Docs-nya. Oke, kalau udah kita coba lagi. Nah, yang harus diperhatikan adalah ini, link loginnya ini ya, itu admin 141 bla 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 dan seterusnya. Jadi bukan PrestaShop admin, itu gak akan masuk karena yang harus folder adminnya itu ini. Kemudian kalau udah login, nah di sini sama kayak tadi, bedanya kalau mungkin tadi itu belum ada data apa-apa, di sini di katalognya, di products, di sini akan ada beberapa produk sebagai contoh agar kita bisa lebih memahami bagaimana PrestaShop ini bekerja.
ini. Kemudian ini dan seterusnya, ini untuk produk, ini untuk customer, ini untuk customer service, ini untuk statistik. Dan kemudian di desain kita bisa tentukan tema sama logonya apa, jadi kita bisa rubah karena ini kan logonya seperti ini, My Store, jadi gak enak gitu ya. Jadi kita bisa rubah, misalnya masukkan di sini header logonya apa, silakan sesuaikan dengan logo teman-teman. Oke, saya coba lagi ini juga. Ini coba save. Ini udah berubah, ini kenapa yang berubah? Oke, coba refresh. Nah, ini udah berubah. Kemudian di sini di modus ini juga ada beberapa yang bisa kita konfigurasi. Nah, di sini kita bisa konfigurasi, ada beberapa fitur yang dapat kita konfigurasi. Ini terkait dengan administration, ini desain dan navigasi, ini untuk payment, pengiriman, ini konfigurasi di sini. Ini topic marketplace bisa kita konfigurasi juga di sini. Di sini juga ada theme modules, ini untuk tema. Di sini kita bisa ubah beberapa hal dan seterusnya. Ini kita bisa konfigurasi di sini. Kemudian untuk pembayaran tadi udah ada di sini konfigurasinya, tapi kita bisa lihat lagi di sini. Nah, di sini paymentnya ada payment check, jadi ada juga bank transfer, ada juga COD. Jadi ada beberapa cara pembayaran yang bisa kita pilih di sini. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan untuk PrestaShop ini. Mungkin juga harus saya lebih pelajari lagi karena banyak beberapa yang belum saya juga mengerti. Tapi ini salah satu CMS untuk membuat toko online yang bagus sekali, karena kita gak terlalu repot untuk coding gitu ya. Jadi kalau misalnya kita perlu website yang cepat, maka PrestaShop ini jadi salah satu pilihan untuk membuat website itu. Walaupun nanti kita juga harus ada waktu untuk mempelajari semua ini. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam kata ataupun tingkah laku dalam melakukan presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.